Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku Ad-Dawah TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin membahas tentang teknik meruqyah seseorang yang terkena penyakit eksim. Ya, penyakit eksim itu penyakit kulit yang dimana gatal ya, dan gatalnya itu biasanya digaruk ya, dia meminta digaruk terus. Ketika dia sudah keluar cairannya putih-putih, baru kadang mulai reda gatalnya. Nah, tentunya penyakit yang seperti ini sangat mengganggu untuk kita ya, mengganggu aktivitas kita, mengganggu pekerjaan kita dan semuanya. Maka saya di sini ingin sedikit ya, memberikan teknik cara mengobati penyakit eksim tersebut. Yang pertama, saudaraku Ad-Dawah TV, yang pertama kita siapkan air ya. Kita siapkan air hangat ya. Kita siapkan air hangat, lalu kita campur dengan garam gunung ya. Kita campur dengan garam gunung. Garam yang kita kenal biasanya garam Himalaya ya. Jadi setelah itu kita aduk, lalu kita bacakan surah-surah Al-Qur'an ya. Bisa surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jangan lupa Al-Fatihahnya kita baca 7 kali ya. Nah, kita baca surah-surah itu. Bisa kita tambahkan surah-surah yang lain ya, terserah antum ya, gitu. Yang terpenting bahwasanya Al-Qur'an ini adalah syifa, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatu lil mu'minin. Al-Qur'an ini syifa dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Jadi semua ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di semua surah-surah Al-Qur'an yang insya Allah kita baca, ini semua insya Allah bisa menjadi syifa ya. Jadi kita baca surah Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kita tiupkan ke air yang sudah kita campur dengan garam Himalaya. Lalu setelah itu luka eksimnya tersebut, yang gatal tersebut, entah di tangan, entah di kaki, lalu kita masukkan kaki kita, seandainya kita contoh di kaki, maka masukkan kaki kita ke dalam bak yang sudah isi air dan garam tersebut yang sudah diruqyah, dimasukkan ya, lalu dibasuh ya, lalu direndam ya, direndam kurang lebih 15 menit kita rendam ya. Kita rendam 15 menit. Nah, setelah itu, setelah kita rendam, baru kita siapkan minyak zaitun ya. Kita siapkan minyak zaitun, kita siapkan minyak bidara, dan kita siapkan minyak habat sauda. Kita campur jadi satu ya. Setelah kita campur jadi satu, kita bacakan surah-surah Al-Qur'an, surah-surah ruqyah ya, yang dimana surah-surah yang tersebut itu sudah masyhur, sudah terkenal di kalangan ulama ya. Ya, yang kita bisa saja ya, bisa dengan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surah-surah yang tadi, lalu kita bacakan di ketiga minyak tersebut ya. Minyak zaitun, minyak bidara, minyak habat sauda ya. Yang ketiga minyak ini dicampur, lalu dibacakan surah Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu kita tiupkan, lalu kita oleskan ke luka eksim tersebut ya. Insya Allah bismillah luka tersebut akan kering, lalu akan sembuh. Dan lalu yang selanjutnya, jangan terlalu stres ya, jangan terlalu stres. Ketika kita memikirkan sesuatu, maka tidak boleh kita berlebihan ya. Maka kita harus belajar menerima sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian atau problematika di dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar menerima takdir dari Allah Azza wa Jal ya. Tatkala kita sudah menerima semua ketentuan Allah Azza wa Jal, insya Allah
hati kita akan tenang, ya, dan kita tidak mudah stres. Karena ciri orang beriman adalah menerima takdir dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus senantiasa menerima ketentuan Allah apapun itu bentuknya, karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa dipraktekkan di sini untuk terapi eksim tersebut, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sehat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, agar kita senantiasa istiqomah di dalam Islam. Ya, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.